Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abang, mencari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abang, restu sampai perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Agil sama Ara, Tete mau jualan opak dulu ya. Iya, Teh. Jangan lupa ngomong sama abang ya. Iya, Teh. Ya? Permen. Permen apa? Permen apa aja lah. Ya. Tete berangkat dulu ya. Iya, namanya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Akhirnya emak pulang juga. Selamat kembali, Mak. Mak, anak-anak belum bisa tidur nyenyak kalau belum menciumi baju emak dalam tidurnya. Masih jualan opak? Oh iya, masih sedikit-sedikit sebisanya. Abah tidak mencari saya kan? Siapa bilang? Saya beberapa kali mencoba telepon ke rumah saudara kamu. Lalu kenapa Abah nggak menyusul ke sana? Ya, kadang-kadang saya berpikir kamu perlu waktu khusus untuk dirimu agar tidak direcoki anak-anak dan juga tidak terganggu oleh... Bah, apa saya pernah mengeluh soal anak-anak? Apa saya pernah sesambat apapun yang harus saya lakukan buat anak-anak kita? Apa Abah pernah dengar saya mengeluh tentang itu? Nah, sampai sekarang pun juga tidak. Ya kalau begitu artinya saya pergi bukan karena alasan anak-anak, Bah. Iya, tapi jangan berteriak. Perlu, Bah. Perlu. Supaya Abah itu sadar. Supaya Abah tidak pingsan. Supaya Abah siuman. Ayo jawab, Bah. Mak, kalau kita sedang berbicara, salah satu harus mau mendengar. Kalau emak berbicara, Abah juga berbicara. Lalu siapa yang mendengar? Malah tetangga. Mak, setiap hari, pagi dan juga sore, Ei selalu menyediakan air minum. Dan mereka selalu berharap emak akan datang. Saya sih tidak pernah meragukan itu, Bah. Justru Abah yang saya ragukan. Nah, siapa sih yang setia mendampingi Abah dalam susah dan senang? Hah? Dalam untung dan malang selama ini? Dan siapa yang ikut merasakan perih, pedih, dan juga menahan amarah yang mendidih?
Kan cuma emak. Iya, tapi kan bagi Abah kalau saya pergi, saya minggat, asal tidak melanggar prinsip cukup. Abah tetap tegar, jadi pahlawan, dikagumi. Itu tidak betul, Mak. Ya tapi itu yang saya rasakan, Bah. Mak, masa sih saya akan mengorbankan kehidupan hanya demi prinsip? Saya itu cuma merasa menemukan jalan keluar. Kalau hidup jujur akan selamat, itu saja kok. Jadi tidak benar kalau saya mengorbankan segalanya hanya demi... Mak, kita masih bisa bertahan hidup di sini karena sisa kejujuran dari seseorang. Sebenarnya bisa saja orang itu membawa lari atau tidak mau mengaku punya pinjaman uang dari saya. Yang nyuci siapa, Bah? Ara. Dan orang itu adalah pesuruh di kantor. Dulu meminjam uang dari saya untuk membeli tanah dan rumah ini. Saya sudah melupakan itu. Sampai kemudian kita menjadi bangkrut. Masa Ara, Bah? Iya, Ara sama Eis. Agil pasti ikutan ya? Iyalah, Agil biasa. Dia ikutan main air, main sabun. Dan karena orang itu jujur, Mak, kemudian dia mengembalikan sepetak tanah dan rumah ini kepada kita. Itulah yang membuat kita masih bisa bertahan hidup di sini. Jadi tanpa kejujuran itu kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya rumah ini dan kita tidak punya tempat untuk berteduh. Ya Abah sih tidak pernah mau menerima uluran tangan saudara. Tidak, Mak. Tidak. Selama Abah masih punya 2 tangan dan 2 kaki, Abah harus berdiri di atas kaki sendiri. Anak-anak pasti lebih senang bisa main air sepuasnya. Selama ini saya hanya menjadi penghalang saja. Sama sekali enggak, Mak. Sama sekali enggak. Mak, mau ngambil barang lagi? Enggak, Cek. Yang kemarin saja belum. Ini banyak yang baru. Saya ke situ ya. Yaudah kalau gitu, sosonan aja dulu sama Abah ya. Yuk. Ramah betul, Cek Salma. Tidak mampir, tidak nagih. Ya, karena sisa cicilan yang ada sudah dilunasi Eis. Oh. Ya, bagus kalau begitu. Ternyata sejak saya pergi semuanya beres dan bagus. Tempat tidur tertata, jemuran tidak numpuk, produksi opak terus jalan. Bahkan hutang-hutang pada Cek Salma sudah bisa dilunasi. Ya, mungkin memang sebaiknya saya tidak ada di rumah. Loh, ya bukan begitu, Mak. Buktinya begitu. Bahkan anak-anak bisa tidur lelap hanya dengan pakaian saya. Selama ini saya cuma jadi penghalang, jadi pencerewet saja. Tidak betul itu. Itu sama sekali tidak betul, Mak. Anak-anak lebih membutuhkan emak daripada membutuhkan saya. Saya juga lebih membutuhkan emak daripada emak memerlukan kehadiran saya. Bah, dipanggil Nyonya. Nyonya bilang karburator. Karburatorium mobil. Ada emak. Maaf, Mak. Tadi saya tidak lihat. Enggak apa-apa, Bi Eha. Saya memang seperti tidak ada. Oh iya, karburatorium dan tali kipas. Aduh, susah amat. Pokoknya Abah diminta datang deh. Bi Eha, tumben sendirian Bi Eha. Mang Jana mana? Ada di rumah. Ya memang tumben. Katanya Mang Jana suka ketiduran di sini. Makanya saya... Bah, bagaimana, Bah? Tuh, Bah, berangkat. Sana betulkan karburator sama tali kipas. Ayo. Saya harus segera supaya saya tidak disangka ketiduran di sini. Ayo atuh, Bah, kita berangkat sama-sama. BH, bilang sama Nyonya, saya nggak bisa datang hari ini karena ada urusan yang lebih penting. Ya, saya harus buru-buru. Yang lebih penting itu apa, Bah? Oh ya, saya mengerti. Yang penting itu adalah... Ya.
Tuh kan, Bah, saya jadi penghalang. Coba kalau saya tidak ada, Abah bisa pergi ke sana, membetulkan mobil, dapat ongkos, anak-anak ikut senang. Mak, Saya cuma jadi penghalang, Bah. Sama seperti dulu ketika saya curiga kedekatan Abah di rumah Tante Presir. Semua itu cuma jadi penghalang, Bah. Mak, kenapa sih Mak selalu merasa dibebani oleh perasaan bersalah terus? Apa sebabnya? Tapi benar kan, Bah? Coba kalau saya tadi ketemu anak-anak, terus mereka nggak jadi pergi ngasih makan anjing yang kelaparan. Iya kan? Saya lagi yang jadi penghalangnya. Sudahlah, Bah. Saya memang sebaiknya tidak ada di rumah. Oh, Mak, katakan. Mengapa Mak merasa melakukan semua kesalahan itu? Mak. Saya ke Jakarta mengurus nama baik Abah, mengurus nama baik keluarga kita, Bah. Saya datangi pengacara yang dulu, saya datangi jaksa yang dulu, saya datangi hakim yang dulu, semua saya datangi. Iya, lalu? Ya saya berikan bukti-buktinya. Saya berikan surat pengakuan dari orang yang pernah memfitnah Abah. Mereka semua mengatakan bisa. Mereka semua mengatakan harta kita yang sudah disita bisa kembali. Juga nama baik kita, Bah. Bagus. Lalu? Mereka bilang semua bisa diurus. Semua bisa diurus kalau saya menyediakan dana. Saya harus menyuap ini, saya harus membayar itu, membayar ini. Pokoknya semua yang Abah haramkan. Bah, kenapa untuk menjadi orang baik kita harus melakukan hal-hal yang tidak baik? Kenapa kita saya gagal, Bah? Alangkah indahnya air mata bila itu mendatangkan kelegaan. Saya keliru, Bah. Tidak, Mak. Mak tidak keliru. Ya, kita tidak keliru. Kita pernah gagal, iya. Dan gagal tidak sama dengan keliru. Dan bukan salah kita kalau kita sampai memerlukan cara-cara yang abnormal untuk membuat menjadi normal. Ya, itu terserah kita yang menentukan. Mau melakukan apa tidak. Saya memilih tidak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ara jadi sedih lagi. Setiap melihat barang baru, terpikir emak. Lagi juga. Kata Abah, kalau kita sangat rindu, kita mudah terbayang. Deh, Ya, waktu Tante Es datang, kita sangka emak. Lagi juga kangen. kata Abah, kalau kita rindu, kita berdoa aja. Itu lebih baik. Jangan disentuh, Gil. Dia cuma mau lihat. Tapi Ara mencium bau emak. Agi juga. Iya, Teteh juga. Kayaknya ini bau emak. Bau emak seperti di baju. Jangan-jangan
Wah, pangkuannya Abah hari ini pasti nggak laku. Agi mau dipangkul sama emak. Oh. Sama abah. Iya, Mak sekarang tambah cantik. Dari dulu mah cantik. Ara kan anaknya. Sama kan? Ah, nggak bisa. Bisa, Bah. Nggak bisa. Pokoknya Ara lebih cantik. Agil juga cantik. Oh iya, kalau Agil sih memang cantik. Semua lebih cantik, lebih rupawan ya, Bah. Iya. Baiklah. Sekarang kita... Tidak mandi. Loh, kok tidak mandi? Mandi atuh. Nanti habis mandi, kita akan bercerita semalaman. Ya, emak cerita, kalian juga cerita. Hah? Hore, mandinya ditunda. Mangga. Enggak. Maaf. Ada apa, Beha? Ini emak. Iya. Loh, tadi kan sudah bertemu, sudah bicara. Itulah. Pulang dari sini kan saya kembali. Hah? Nyonya bertanya ke laboratorium. Saya jawab Abah tak bisa karena ada emak. Hah? Malah saya dibodoh-bodohin. Tante Presir bilang apa, Bi? Katanya wanita itu bukan emak, tapi wanita lain. Nah, Terus, gimana Beha? Terus saya disuruh kembali. Kan saya kembali. Memang emak. Bilang aja memang emak telah kembali. Oh ya. Maaf, Bah. Maaf, Mak. Maaf semuanya. ya. Saya jadi bingung. Nanti kalau Nyonya tidak percaya, bagaimana ya? Ajak aja emak ke sana. Nanti dulu, Teh. Ini kan urusan keluarga. Emak kembali untuk kita, bukan untuk orang lain. Oh, permio satu. Mangga. Ara, betul. Selain kita harus memperhatikan orang lain, kita juga harus memperhatikan diri kita sendiri. Menyayangi diri kita sendiri. Iya kan, Bah? Iya. Tanpa pembenaran Abah, kata-kata emak sudah sangat tepat. Ayo, sekarang semuanya pada mandi. Emak sudah kangen memandikan kalian. Rasanya ada yang kurang, ya? Iya, Mak, iya, iya. dimandikan ya, ya? Iya, boleh kalau Is mau. Ya. Terus Abah siapa yang mandiin? Abah udah harus bisa mandi sendiri. Ayo. Ayo. Hanya mereka yang pernah kehilangan bisa merasakan, menemukan kembali kebahagiaan. Hanya mereka yang memiliki rindu yang bisa merasakan indahnya ketika bertemu.